sejahtera, salam sehat untuk rekan-rekan sekalian, Rumah Sakit Permata Cibubur. Kali ini saya, Dr. Sofia, akan sedikit sharing mengenai vaksin COVID. Lagi-lagi dengan tentang vaksin COVID nih ya. Terutama karena baru-baru ini kan ada berita tentang kejadian pasien yang peserta vaksin yang meninggal karena setelah divaksin COVID gitu. Jadi mungkin beberapa orang juga ada yang positif setelah vaksin COVID. Jadi banyak tuh yang tanya ke kami, kenapa sih kok bisa sih seperti itu? Gitu. Apakah memang setelah divaksin itu ada kemungkinan untuk positif COVID gitu ya, atau malah jadi meninggal gitu kan? Nah, kali ini saya akan sharing sedikit yang saya tahu ya tentang vaksin COVID, dan maksudnya meluruskan nih pendapat orang-orang bahwa setelah vaksin COVID bisa jadi positif atau tidak gitu ya. Oke, kita mulai ya. Ya, seperti tadi yang saya katakan ya, judulnya apakah bisa positif COVID setelah vaksinasi? Gitu ya. Oke, sebelumnya kita mengetahui dulu ya tentang efek samping dari vaksin COVID ini. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, di presentasi sebelumnya itu ada 2 efek samping. Yang pertama efek lokal, kemudian juga satu lagi efek sistemik. Efek lokal ini seperti nyeri di dalam suntikan, kemudian ada bengkak, gatal, atau ruang-ruang kemerahan. Nah, kalau efek sistemik bisa sakit kepala, lemas, meriang, diare, demam, nyeri sendi, nyeri otot, mual, bahkan mengantuk ya, yang kebanyakan orang-orang katakan gitu ya. Nah, tapi beda orang beda juga nih efeknya. Ada yang nggak ada tuh, saya nggak ada efek sampingnya tuh, biasa-biasa aja gitu ya. Ada yang iya nih, saya jadi meriang, saya jadi ngantuk, saya mual gitu ya, dari kepala. Nah, kenapa ya kok bisa beda begitu efek samping vaksin ini? Nah, yang pertama, tentunya kondisi dari setiap orang juga mempengaruhi. Kalau orang yang satunya saat divaksin itu fit, sehat, mungkin dia tidak merasakan apa-apa gitu ya. Namun kalau orang yang lain sedang kondisi tidak fit, atau malah mungkin dia cemas gitu ya, memang saat divaksin tuh dia cemas, stres kan memicu stres ya. Stres memicu imun turun, nah mungkin aja jadi ada efek samping yang timbul gitu. Nah, yang kedua, yang mempengaruhi juga kandungan dari vaksin itu sendiri. Kandungan vaksin kan juga berbeda-beda ya, setiap mereknya. Ada yang dari Astra, juga dari Sinovac itu berbeda-beda. Nah, yang membuat reaksi alergi pada orang yang sensitif itu komponen di dalam vaksin itu. Gitu. Oke. Nah, ini saya sebutkan. Kalau ini saya sebutkan 2 vaksin saja ya yang terkenal ya, ada AstraZeneca, ada Sinovac. Kalau AstraZeneca itu kan dia jadi vaksin itu ada bahan aktif, ada bahan inaktif gitu. Bahan aktifnya terutama yang utamanya ya gitu ya. Kalau AstraZeneca itu adenovirus yang disisipi gen protein spike dari virus SARS-CoV-2, sedangkan kalau Sinovac itu virus SARS-CoV-2 yang dimatikan. Intinya sih, walaupun dia namanya bahan aktif, tapi virusnya itu yang nggak hidup gitu ya, tapi dimatikan atau inaktif. Gitu. Nah, kalau bahan inaktifnya itu bahan tambahan sebenarnya, itu untuk memperkuat atau mempermudah itu ya, untuk meningkatkan sistem kekebalan imun kita setelah divaksin. Seperti kita lihat di sini kalau AstraZeneca ya banyak ya, ada histidin, ada etanol, MgCl, NaCl. Nah, kalau Sinovac juga ada aluminium hidroksida, disodium hidrogen, sodium klorida gitu ya. Yang fungsinya masing-masing intinya sih memperkuat fungsi dari vaksin ini sendiri. Oke. Nah, terdapat rumor nih ya di kalangan masyarakat awam, bahkan kadang nakes pun juga ada yang bertanya seperti itu, benar bisa nggak sih dok vaksin COVID itu membuat hasil swab jadi positif?
Ya, nih kita lihat dulu ya. Jadi pertama, vaksin COVID itu kan virusnya inaktif. Jadi tidak mungkin virus yang inaktif akan aktif kembali untuk menyebabkan sakit. Itu kemungkinan itu kecil, bahkan mungkin sebenarnya kalau gejala tidak ada gitu ya. Nah, yang kedua, swab PCR atau antigen yang positif setelah vaksin itu sebenarnya logikanya itu ya dia ada infeksi virus bisa sebelum dia vaksin atau setelah proses vaksin gitu kan, bukan saat disuntikan ke otot lengan terus virusnya itu pindah ke mukosa, nasul atau orofaring, kemudian waktu di swab jadi positif. Kalau diambil logika aja kan nggak nyambung ya gitu. Jadi salah ya anggapan kalau swab habis vaksin COVID kita swab jadi positif, karena emang dari pengalaman yang true story gitu ya, maksudnya itu enggak seperti itu. Jadi ada yang memang mungkin nggak yakin nih, kok saya kayaknya habis vaksin meriang-meriang ya dari tenggorokannya gitu, flu gitu. Terus dia swab negatif kok hasilnya gitu. Oke. Nah, kemudian perlu nggak sih swab antigen atau PCR dulu sebelum vaksinasi? Ini juga banyak nih yang bertanya seperti ini. Alasannya kenapa tidak perlu, dari pemerintah pun protokolnya tidak perlu gitu kan ya. Pertama, karena pemeriksaan swab antigen atau PCR itu sebelum vaksin tidak efektif dan tidak efisien kalau kita lakukan pada semua orang yang akan divaksin. Terutama kan vaksin kita ini sekarang tujuannya massal ya, untuk mendapatkan jumlah yang sebanyak-banyaknya semua orang divaksin, jadi cakupannya luas gitu. Jadi kalau semua harus swab antigen atau PCR dulu sebelum vaksin, tentunya orang-orang juga bisa keberatan gitu kan. Nah, kemudian swab antigen atau PCR ini berlakunya itu hanya saat di pemeriksaan itu gitu kan. Kalau misalnya jam 11 di swab 11.01 hasilnya positif tuh jam 11, hasilnya negatif jam 11. 11.01 di swab lagi hasilnya positif, dia masih bisa gitu kan. Jadi tergantung perubahan dari hasilnya itu tidak bisa lama gitu. Maksudnya cepat gitu ya, nggak bisa swab hari ini tuh bisa menandakan dia negatif selama 1 bulan gitu, nggak bisa. Jadi 1 detik pun hasilnya bisa berbeda. Jadi nggak efektif gitu kan kalau harus di swab dulu. Nah, kemudian pemeriksaan swab antigen untuk orang yang tidak bergejala itu sensitivitasnya rendah. Jadi kalau bisa jadi negatif palsu. Sebenarnya dia mungkin positif tapi dia OTG, tapi karena dia tidak bergejala, dan orang biasanya tidak bergejala itu kan kalau tidak terinfeksius ya. Jadi kalau dicek PCR tuh CT value-nya tuh nggak rendah, tinggi. Kalau tinggi kan nggak terlalu infeksius. Nah, itu biasanya kalau di swab antigen saja ya hasilnya juga bisa negatif gitu. Padahal sebenarnya dia itu positif. Nah, yang terakhir, pemeriksaan PCR itu hasilnya lama, tidak sebentar. Alhamdulillah rumah sakit kita masih bisa sekarang, sudah bisa same day gitu ya. Same day saja itu perlu seharian, maksudnya 6 jam lah itu minimal. Hasilnya baru keluar. Gimana kalau yang butuh 1 hari 3 hari gitu. Kapan kita vaksinnya, kapan Indonesia bisa menambah jumlah orang-orang divaksin gitu. Jadi jawabannya, kesimpulannya tidak perlu ya. Tidak perlu swab antigen atau PCR dulu sebelum vaksinasi COVID. Nah, ini kita lihat kalau kurva dari pemeriksaan COVID dari PCR atau PCR, ini adalah PCR ya. Jadi kalau ini sih berdasarkan minggu atau hari.
di sini saja kita lihat kurvanya itu nggak lurus sama gitu kan. Ada yang naik dulu, terus turunnya ke bawah banget. Nah itu kan berarti perubahannya juga cepat ya, dari positif ke negatifnya. Nah, tapi mungkin nih untuk pemeriksaan swab antigen atau PCR sebelum vaksin boleh dilakukan atau disarankan pada orang yang sedang sakit bergejala, terutama kalau gejalanya itu gejala COVID ya, jadi curiga COVID, misalnya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, gitu ya, lagi sesak ya, itu juga nggak boleh sih sebelum vaksin kalau lagi sesak. Jadi ya sama yang berstatus kontak erat dengan pasien COVID, ya monggo silahkan kalau mau swab antigen sisa itu lebih baik gitu ya. Kalau bergejala sih emang tidak boleh divaksin ya, tapi kalau nggak bergejala tapi kontak erat, ya mungkin lebih baik dicek dulu supaya nggak mubazir juga sih vaksinnya gitu. Nah, ini nih yang sering ditanyakan yang juga ya, terutama tadi topik utama pembahasan kita. Udah divaksin tapi kok masih kena COVID gitu. Kok bisa? Kenapa itu? Nah, kalau saya cari nih sumber-sumbernya, itu kemungkinan ada 2 alasan. Pertama, jumlah antibodi yang masih rendah gitu ya. Jadi, kalau vaksin COVID itu kan 2 kali penyuntikan. Kalau Sinovac selang 28 hari, kalau AstraZeneca 3 bulan malah kan, lebih lama lagi. Kalau orang yang baru suntik sekali, tentunya antibodinya ya nggak langsung meningkat melejit tinggi banget gitu kan, perlahan-lahan, bahkan sebenarnya kan setelah penyuntikan kedua, itu pun setelah 28 hari penyuntikan kedua, itu antibodi baru optimal melawan COVID. Nah, di saat kita setelah rentang vaksin pertama kedua dan sampai 28 hari berikutnya, ya itu masih kemungkinan terkena ya itu masih besar, apalagi kalau kita tidak menjalankan prokes dengan baik. Kemudian kedua alasannya, vaksin COVID yang sekarang ini diperkirakan hanya menghasilkan antibodi IgG. Sedangkan untuk menghentikan penularan virus, kita juga butuh satu lagi antibodi, yaitu IgA. Nah, antibodi IgA ini adanya di dinding saluran pernafasan. Nah, yang karena vaksin yang sekarang itu belum mencakup meningkatkan antibodi IgA, jadi kemungkinan virus nempel di saluran pernafasan, terus antibodi kita kurang baik, ya masih bisa juga gitu ya. Ya intinya sih memang tergantung antibodi masing-masing dan juga tentunya protokol kesehatannya dijaga. Nah, terus gimana kalau ternyata memang positif COVID setelah vaksin? Tenang, tidak usah khawatir. Karena dari penelitian, pada orang yang sudah divaksin tapi ternyata sakit COVID-19, itu tidak akan memberikan efek yang berbahaya. Jadi sakitnya tuh tidak jadi berat, maksudnya ya tidak jadi berat gitu ya. Namun bila memang terjadi perburukan COVID-19-nya, itu bukan karena vaksinnya juga, memang karena perjalanan penyakit COVID-19-nya. Apalagi kan sekarang kita sudah mau ya ada badai sitokin, kemudian itu yang lagi ngetren ya. Atau memang karena penyakit komorbidnya, ya itulah yang memperburuk dari penyakit COVID-19-nya. Lagi-lagi bukan karena vaksin COVID. Oke, jadi setelah kita panjang lebar tadi bahas tentang kemungkinan positif setelah divaksin COVID, apakah teman-teman masih takut nih mau divaksin? Saya harap jangan ya, karena itu termasuk ikhtiar kita dalam melindungi diri kita sendiri maupun orang lain dari penularan virus COVID ini. Semoga nanti setelah semuanya masyarakat Indonesia terutama ya sudah tervaksinasi COVID-19,
penyakit ini bisa musnah dari Indonesia dan bumi ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sharing-sharing tadi yaitu infeksi COVID-19 masih bisa terjadi pada orang yang divaksinasi, tapi bukan karena vaksin itu sendiri. Oke? Kedua, tidak perlu takut divaksin karena vaksin tidak menyebabkan positif COVID dan tidak memperburuk kondisi bila pun ternyata terkena COVID-19. Ketiga, vaksin pada saat ini mampu melindungi kita dari penyakit COVID-19 yang berat, tapi belum mampu menghentikan penularan virus. Jadi, selain ikhtiar dengan vaksinasi, protokol kesehatan masih perlu diterapkan untuk mencegah paparan dan penularan virus COVID-19. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat diambil kebaikannya oleh teman-teman ya. Ingat sekali lagi, jangan takut divaksin. Mari kita tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang benar. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di kesehatan yang baik. Amin, amin, amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.